everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan kembali ke podcast kita, pemenang MasterChef Indonesia. Kali ini pemenang MasterChef Season 9, Cheryl Putri Gunawan. Nah, Cheryl adalah seorang baker dan juga pastry chef, punya toko kue yang jualan cookies and cake di Surabaya jauh sebelum dia mulai karir dia di MasterChef. Nah, udah menang, dia memutuskan untuk memindahkan bisnisnya dari Surabaya ke Jakarta. Nah, kasarnya dia mau ngadu nasib nih di ibu kota. Padahal di Jakarta itu, khususnya pastry business, itu terkenal saingannya sangat-sangat banyak. Jadi strateginya gimana? Bukan itu aja, karena dia of course the winner of MasterChef, dia punya tanggung jawab yang gak sedikit. Mulai dari content creating, bikin YouTube channel, social media, demo masak, pop-up, dan lain sebagainya. Jadi kita mau ngomongin strategi gimana nih supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, without further ado, please welcome Cheryl Putri Gunawan. Enjoy the show. Hai Cheryl. Hai. Kok nervous banget kayaknya? Enggak. Congratulations. Thank you Go. Winner of MasterChef. Kayaknya udah 2 kali berturut-turut nih. Season depan kalau ada MasterChef lagi harus podcast kita. Udah jadi ritual ya kayaknya di sini. How does it feel? Wow. I don't know what to say. Tapi sebelumnya lo ngikutin gak? Sebelumnya ngikutin MasterChef. Oke. Terus emang tapi dimulai dari nonton serial yang punya Amerika pas aku kecil itu kok sebenarnya. And MasterChef was one of the show yang aku selalu nontonin terus. Terus juga gak kepikiran sih kalau one day bakalan join and win the competition kayak gitu. Crazy. Congratulations. Nah, pertanyaan gue cuma satu you. sih. Pasti kan, soalnya kalau misalnya di MasterChef gimana sih? Kenapa alasan MasterChef ikut MasterChef? Kan pasti udah semua orang pasti nanya ya kan? Benar. Duit menangnya mau buat apa? Oh wow. Well, duit menangnya ya. Pasti modal awal sih. Aku puterin lagi ke bisnis ya. Yeah, you have a business. I have a business. Share Bakes. Nanti kita akan ngomongin. Aku kan orang Surabaya. Terus aku, as now I'm recording this, I'm in Jakarta. So that will be my modal awal gitulah. Menjajal kehidupan kejamnya ibu kota. Semoga cukup ya. Mantap. What have you heard? Hah? What have you heard? Di sini F&B-nya. Pasti compare dong udah. Ya, of course. Tapi peluangnya pastinya juga lebih banyak di sini. In terms of peluang, tapi juga kompetitor juga pasti banyak. Tapi ya hopefully habis dari title dari MasterChef, sekarang kan aku juga lebih dikenal lagi, sosok Cheryl lebih dikenal lagi. Semoga itu bisa menjadi batu loncatan. Nah, kapan itu berubah sosok Cheryl dikenal lagi? Kayak lu notice-nya kapan gitu? Ya, fun fact, sebelum aku ikut MasterChef, my followers was only kayak 2.000. 2.000, oke. And then sekarang udah kayak 75,000 plus ya. Crazy. Tapi ya, I know it's just a number, tapi somehow kayak people now define you from your followers, I guess. Iya, kayak itu apa ya, jadi kayak a gauge gitu loh. Yeah. A gauge kayak how well you do in life. Which is not totally true at all sebenarnya. Tapi it help for your career kan. Iya, lebih dikenal lagi. Anggapannya kalau di search engine sekarang Cheryl gitu langsung keluar gitu. Dulu kayak nggak tahu siapa yang keluar. Ya kayak gitu. Ya, I saw udah konten-konten di YouTube juga. Yes. Is it your plan juga mau bikin as a content creator atau? Ya, jadi aku sebelumnya MasterChef memang udah mulai bikin YouTube. Karena nganggur sih kok. Karena aku tuh sebenarnya emang suka bikin film. Terus combining my passion and also my hobby jadi satu, iseng-iseng bikin kayak dekor-dekor kayak gitu loh. Yeah, I know it's a lot of views. Terus ya itu satu video tuh viral, akhirnya subscribernya bertambah. Yang itu kan, yang apa? Sorry gue potong. Yang kayak apa? Banyak bilang, ini di Indonesia, gue pikir di Korea gitu. Iya. Karena aku suka Korean bakery yang ada estetika kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku bikin lah iseng-iseng kan juga sambil jualan kue. Kan Korean cake pada masa itu masih lagi in banget. Terus dari sana aku mikir, wah berarti ini juga bisa menjadi ladang penghasilan gitu loh. Penyalur hobi dan juga ladang penghasilan. Ya akhirnya sekarang aku jalanin lagi dan tekunin lagi dan semoga bisa ngembangin lagi sih. With hard work bisa lah. Iya. With hard work bisa lah.
Tapi lumayan capek sih sekarang kayak I do the filming and then the editing and then Sekarang udah bisa afford a team dong, mestinya. iya, semoga amin, You amin. have to delegate your work. Ya sekarang Bener. kan kita udah bukan gua lagi kan Iya, yang benar. edit gitu. Karena Mhm. ya waktu itu sendirian kayak ya pertama jelek kan videonya Kak, it's not my expertise. Tapi sekarang bisa lebih cepat dan lu bisa fokus ke yang lain gitu. Benar benar. Setuju Yes. sih, ya. Hmm. Terus Definitely. udah berapa lama di balik Jakarta nih? Ini baru kurang dari 1 minggu langsung mampir ke sini. Kurang Oh, spesial apa ini saya? oke Waduh. oke. Terima kasih terima kasih. Oke oke. Nah, bisnis, Sharebakes, awal mulanya gimana? Jadi Sharebakes itu juga dimulai karena pandemi kok. Jadi aku Mmm, tuh baru selesai kuliah dari New Zealand pas itu mmm, 2018. And then my dad kayak, "Coba aja dulu lanjutin family business, kan mmm, biasa." ya, Terus kayak, "Wah, no no no, this is not for me." My mmm, dad kerja di bidang furniture by the way. Jadi it's oke, all just pure business, terus mmm, ketemu sales kayak gitu-gitu. Nggak, mmm. ya just boring, tapi Ya boring for you. boring for me, ya. Dari furniture-nya bisa nyekolahin lu ke New Zealand Bener, loh. setuju. Bener bener. That's what my dad always Iya, said. oh gila gue tua banget. Oke oke. Terus habis itu tapi aku kayaknya aku tetap mau ngembangin di, passion aku di masak lah. Mhm, Akhirnya pandemi itu kan aku orangnya tuh boros kok, suka ngafe gitu, oke. dan duit ya nggak ada gitu, tapi uangnya habis di ngafe, ngopi, Heeh, beli roti-roti gitu. Terus and then pas pandemi aku udah nggak bisa nongkrong. oke, Terus akhirnya aku mikir, gimana ya kalau aku mulai-mulai bikin kayak my own bread gitu at home. Pertama untuk konsumsi pribadi sama keluarga, karena mmm, kita always kayak, share the love for food, terus pagi atau afternoon tea di rumah bareng-bareng. mhm. Terus aku mikir, Oh you do afternoon tea at home? ya with my family, Oh fancy banget. tapi ya Jadi like small pastries gitu, high tea gitu? ya nggak sedelicate itulah. Cumanya kadang kita emang ada beli apa spiku kek, atau kadang ada Oke. beberapa yang kita buat sendiri. Afternoon tea ya? Jadi kayak Wow. itu ngobrol-ngobrol sama Oke keluarga. oke oke oke. Yes yes. Ya ngeteh sore lah bahasa Indonesianya. Ini ngeso aja jadi sound so fancy gitu. Like English people. Terus? Terus anyway, terus aku merasa kayak, ya mungkin nggak cuma aku gitu loh yang merasakan bahwa I miss the experience of going out and dine out. Oh, Nah, kalau everyone. misalnya aku, bisa memfasilitasin itu, kayak bikin kayak nice pastries yang orang bisa nikmatin di rumah, sambil jual minuman kayak kopi-kopi gitu, I Hmm. think would be nice. Nah, dari situ orang-orang juga merasa itu menjadi kayak ritual akhirnya untuk mereka, karena mereka juga nggak bisa, dine out and Ya, pergi ke kafe. betul. Dari situ yang aku awalnya, lucky enough my dad lend his house for me, Hmm. "Bolehlah kamu pakai ini buat produksi kamu," and then Mhm. share the kitchen with my sister. Terus dari sana aku bisa sekarang nyewa tempat yang lebih besar untuk, production kitchen itu sendiri. Mantap. Your sis by the way juga is a pastry chef, right? A Yes, really she good pastry is, chef. Shout out to Candy. shout out to Candy, Yeah. yo. My God. Terus terus Mmm, lu udah jalan bisnis, udah jalan bisnis jualan baru apa aja nih? Ini produknya by the way guys. yes, ini Ini yang cookies. aku bawa hari ini salah satu produk yang bisa dikirim Hmm. nationwide seluruh Indonesia, specializing in cookies, terus ada breads, Korean garlic bread is one of them. Terus aku Oh juga waktu itu ngetren banget. ngetren banget pas pandemi itu. Hmm. Terus juga ada terima kue, pesanan kue ulang tahun kayak Oke, gitu. custom gitu. Custom. Kayak entremet gitu-gitu ya. Entremet enggak sih, lebih ke arah Korean cake and also kayak buttercream Kalau Korean cake tuh maksudnya apa sih? Korean cake? I know. Probably in baker's world we call it Korean cake. So Ya. basically it's like kayak dalamnya sponge, Heeh. it's either vanilla chocolate kayak gitu, and then the design is either fresh cream atau buttercream dengan, desain yang Ya, fairly simple gitu. kayak bukan yang fondant-fondant gitu, Bukan bukan? yang fondant. Jadi dimakan tuh tetap enak, simple, dan orang tuh anggapannya kalau mau ngasih tuh, budgetnya bisa nggak terlalu tinggi lah, karena design wise cuma coating-nya kayak buttercream atau fresh cream doang, kayak gitu. Oh, oke 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 oke. Dan Iya itu iya. dipopulerkan di Korea, jadi kayak orang-orang call it kayak Korean cake design, kayak gitu. Kalau di Jakarta tuh yang lagi naik banget sih, ya udah mungkin udah setahun terakhir ya, itu yang marble cake itu loh. Marble cake. Yang di glaze yang kayak Oh, marmer entremet. efek itu, yang Iya dalamnya iya, entremet. Itu udah nice. kecil, mahal, tapi, very very banyak banget dicari. Iya, benar benar. Tapi itu ada tantangannya tersendiri sih, soalnya dengan suhu Indonesia yang kayak gini nih kok, Mmm. ngirim ya itu kan mousse cake gitu kan, Iya. lumayan ngeri sih pasti, kayak pasti banyak drama. Iya itu kayak one thing about that cake, marble cake itu, ini gue ngomongin istri gue nih kayak mungkin
4 years ago. Mhm. Belum ada yang bikin di Indo. Terus dia lagi out of job. Ya kan, shout out to my wife. Gue suruh Yay. bikin. Ya. Ini kayaknya bakal ngetren nih. Mhm. Soalnya kalau misalnya di sosial media tuh kan kayak Mesmerizing gitu mesmerizing kan dan bisa Nah, viral tuh gituan benar, gitu kan. benar. Iya tapi dia nggak bisa bikinnya gitu kan. Ya nggak apa-apa gue ajarin sini gitu kan. Minta resepnya sama pastry chef gue dulu segala macem. Tapi dia nggak jualan ya, fast forward 3 years later tuh kan ngetren kan. It Lihat becomes tuh. a trend, Lihat tuh true. si chef ini gitu loh. Gila Benar, kan. benar. Iya tapi pasti ada susahnya pasti apa. Suhu. Suhu. Dan itu desainnya juga kadang kan orang merasa kayak orang sini kan kalau ngeliat exactly marble tuh harus kayak gitu. Sedangkan marble-nya nanti yang dibuat di sini dan hari esoknya tuh belum tentu bisa sama kayak gitu loh. Ya, just Ribetnya custom apa? Kalau orang minta custom gitu ribetnya apa? Ribetnya custom, ya itu satu foto orang merasa aku mau cake seperti ini, mereka tarik dari Pinterest atau dari lapak orang lain nih. Gue mau kayak gini persis. Nah, tapi semenjak itu aku nggak mau, aku langsung bikin disclaimer kayak semua cake itu it's an art ya kan. Kalau bikin custom cake itu aku buat dengan tangan orang lain juga pasti beda. Jadi kayak jangan don't expect 100% exactly like that gitu. Oke. Yang ngomongnya? Ngomongnya begitu. Tapi ini nggak bisa persis ya gitu. I make it in a disclaimer form gitu. Okay. Nicely and professional way to say it. Terus lu correct me if I'm wrong. Lu jualan? Yes. Berapa lama? Belum lama berarti kan? Durasinya berarti mulai dari 2019 akhir sampai sekarang. Oke. Terus lu ikut MasterChef. Berarti belum lama tuh bisnis lu baru setahunan. Iya, baru terus setahunan. Terus lu ikut MasterChef, your business? Ditinggal. Stop. Gak stop. Oh nggak stop? Nggak stop. Oke, jadi tetap berjalan dong. Tetap berjalan. Oh, that's smart. Iya. Karena kan pasti banyak yang nyari begitu lihat lu di TV. Iya, sempat ngaruh sih. Tapi pesanan naik dong. Pesanan naik, tapi orang juga kayak menanyakan kayak, loh ini orangnya di TV apa masih jualan ya? Kayak gitu kan. Soalnya aku pas awal semuanya aku yang handle. Jadi orang pikir siapa yang ngerjain sekarang kayak gitu. Ilah. Emangnya semua restoran yang dimasak, makannya dimasak sama chefnya ya kali. Tapi kan soalnya itu sih, tapi kayak the struggle of a home bakery atau apalagi yang mulai dari akunya. Orang tuh expect sampai sekarang tuh kayak sering tau kayak, Kak mau beli cookies gitu. Mohon maaf, ini yang masak kakaknya sendiri atau timnya ya kayak gitu. Terus I don't know how to answer to that kayak. Lu bikin foto lu lagi masak, lu lagi bikin kue apa aja masih Kak gitu. Disimpan di draft aja tinggal dikirim. Atau enggak sekarang udah selebriti tanda tangan lah kotaknya. Nih gue yang masak. Apaan enggak? Sama aja kok, masih aja kayak Cheryl yang dulu. Terus lu tinggal MasterChef. Terus pas balik-balik kan ada perubahan zaman kan. Korean garlic bread itu mungkin udah gak ngetrend sekarang. Iya, setuju sih. Kayaknya beberapa item pastinya udah a little bit of outdated ya. Tapi sebenarnya masih ada aja yang order. Tapi kendala, or I think one of the challenges apalagi kayak bakery-bakery itu tetap harus lah ikutin perkembangan zaman dan item-itemnya tetap harus ngikutin. Tapi yang I think lumayan menarik nih kok. Salah satunya adalah dulunya kan the culture yang orang-orang stay at home dan order my bakery untuk nikmatin di rumah mungkin sekarang berubah gitu loh. Pasti efek sih kalau menurut gue ya. Ya gue nggak punya bakery and pastry first of all. Tapi kayak teman-teman gue kan banyak. Gitu. Teman-teman gue aja ada yang udah mulai kan udah ancang-ancang nih waktu mulai awal tahun udah ancang-ancang oke nih kasus udah mulai menurun gitu kan. Pasti nanti akan ada shifting trend lagi nih business wise gitulah. Karena kan nggak mungkin misalnya udah boleh keluar nih. Pasti orang mau keluar gitu kan. Udah boleh kayak ngebar. Pasti orang mau minum keluar daripada minum di rumah lagi gitu kan. Terus jadi banyak yang buka toko kecil. Kan buka toko kan modalnya besar. Tapi kan bisa mungkin nitip. Ya, nitip jual. Iya nitip jual di kafe atau di mana. Temen gue jualan roti, dia kongsian gitu sama temen gue juga yang punya restoran Itali di pojokan gitu dia display produknya. Nice. Karena kan biarpun ada toko kecil, sekecil apapun, lu tetap aja lu bisa bilang, oke Sharebakes ini punya toko loh di sini. Ya benar. Itu, kayak ada somewhere yang orang bisa pergi gitu kan untuk dapetin produknya. Nah itu karena ya dia lihat trennya juga online-nya udah mulai menurun nih. Gitu orang berpergian, orang udah keluar-keluar. Ya benar, setuju sih kalau itu. Berarti ya itu ya kok, kayak either kayak nitip jual atau ada pop up. Yes. Pop up booth lah I would say. Iya pop up booth gitu kan. Terus sama as a baker, setahu gua kalau dulu gua pernah ngitung-ngitung
ngitung-ngitung lah gitu dulu punya. Karena I love baking bread sebenarnya. I cannot do it, my bread sucks. Tapi gue suka. Tapi waktu mau ngitung-ngitung modal, kalau mau cuan itu harus supply. Ya, benar benar benar. Yeah, jadi supplier guys ke kafe, ya kan ke restoran, entah itu roti tawar gitu-gitu itu baru kayak cuan. Ya, benar. Lu ngarah ke sana juga gak? Ya, sebenarnya di Surabaya untuk cookiesnya sendiri yang cookies ukuran regular itu aku udah masukin di kafe-kafe Surabaya. Kan sekarang banyak banget orang-orang mau punya usaha kopi segala macem, dan salah satunya pendamping kopi paling sempurna menurut aku cookies ya. Jadi aku berusaha propose ke beberapa kafe untuk masukin produk aku, dan aku beberapa juga jualan yang kayak no brand gitu sih kok. No Jadinya brand? no brand cookies. Jadi mereka tuh sekarang kan lebih pingin gimana ya, bisa meng-highlight brand-nya mereka sendiri tapi nggak mau produksi gitu loh. And then I'll make like a no brand cookie and then I can brand it for them. In Jadi terms of pastry shop juga? oh, so basically if you have like Ray Jensen Coffee and then Oh, I'll be like, kafe kan? yeah, it's a cafe tapi mereka nggak mau produksi Iya, ngerti. pastry-nya sendiri. And then Contoh kalau biasa pesen espresso ada cookiesnya misalnya. ya, Ya cookiesnya dari lu gitu kan. Ya, di display kuenya dari lu, nggak bikin sendiri gitu kan. ya, tapi mereka kadang nggak mau. Maksudnya I can give option for them to use their brand. So I sell no brand stuff Oke. also, something like that. Ya sama aja itu kayak supply kan. Ya, supply, ya, ya. Nah, jadi mau bikin dapur di Jakarta? Ya, amin dengan uang juara. Nggak. Semoga. Ya Itu dong soalnya diputerin. tetap mau putar ke bisnis sih pastinya uangnya. Dan mau bikin dapur yang kayak di Surabaya. Yap. I would say it's a ghost kitchen or like what you call it, cloud kitchen kayak gitu kan. Ghost kitchen, kalau cloud kitchen Cloud itu kitchen. udah kitchen yang Udah banyak banyak kecil-kecil ya, gitu. ghost kitchen I would say. Iya, Ya mau ke sana sih kok. Ya Terus production kitchen lah kalau yang production, nggak ngerti. benar, atau usaha rumahan. Terus kalau karir lu di media and content creating gimana? What's the plan? So content creating aku tadi udah mention di YouTube, aku pengen kembangin di YouTube lagi. Jadi kemarin beberapa ya selepasnya MasterChef sih, almost instantly aku mulai dengan bikin vlog-vlog karena aku masih mau kayak anggapannya ya menggunakan momen MasterChef Of lah course lah. sampai selesai. Jadi bikin vlog-vlog, terus juga sharing recipe. Meskipun aku belum punya kayak studio kitchen yang bagus banget gitu kan, tapi sekarang udah banyak foreign kan di luar sana. Jadi I make videos there. Terus apalagi in social media in terms of kayak endorsement dan lain-lain aku baru mau menjajal. Jadi I don't know, we'll see lah. Now I'm a little bit everywhere gitu loh, tapi ya I think it's part of it. Jadi maaf Maksudnya ya a little guys. bit of everywhere gimana? Yeah, I'm a little bit of everywhere. Kayak I'm trying to expanding my business and then I'm doing YouTube. I'm trying this whole new entertainment thing. Sometimes I kayak attend TV shows kayak gitu-gitu. So I don't know, it's everywhere. You should. You Yeah, should do yeah. everything. Why not ya gak? Terus do you enjoy it? Yeah, so The far I enjoy it. media thing, kalau bakery usaha lu pasti enjoy lah gitu. Yeah. Tapi kayak the media thing gitu, do you enjoy? The media thing, now I kinda enjoy it. Tapi pas awal balik lagi ya bahas tentang MasterChef dan dapet gelar the title, sebenarnya aku overthinker ke orangnya. Jadi pas awal tuh dapet title-nya aku tuh lumayan kayak wow, this is gonna be a weight on my shoulder. Oh, kayak pressure gitu. Pressure. Oke. Kayak lebih ke arah orang akan ekspektasi seperti ini karena gue juaranya kayak gitu. Kok kayak gini ya kan seharusnya. What do they expect emangnya out of MasterChef winner? I think it's just my pure assumption gitu loh. Okay. Kayak I feel like I have to be kayak on social media harus sangat aktif, harus tetap memberikan konten yang engage to the audience, tapi tetap nggak boleh meninggalkan embel-embel masak yang kayak gitu-gitu. Okay. And then I just like overthink everything. Terus kayak aku baru juga menjajal kayak TikTok, Twitter, semua sih, Instagram, semua tiba-tiba aktif gitu loh gara-gara dia di MasterChef. Sebelumnya kan I'm just a normal human being doing the business gitu loh. Tapi now kayak my plate is already full, terus tambahin all of those, so it's a little bit overwhelmed pas awal pasti. Bikin tim lah. Yeah. Suruh itu hire orang. Gue ada beberapa temen yang not even a celebrity. Kayak masih jauh dari celebrity lah. Tapi kan kayak having a huge follower and huge engagement. Banyak nih follower engagementnya banyak kan. Yeah. It helps with business as well kan. Iya, benar. Jadi pada beberapa yang hire social media manager. Ini masih jauh. Bukan winner MasterChef. Bukan apa gitu. Tapi ya ada orang yang ngikutin dia gitu konten. Ya. Ya it will help a lot kan. Soalnya bukan ya lu mau
kalau lu ngupload tiap hari nanti kerjaan lu yang lain bagaimana gitu kan. Keteteran jadinya. Ya setuju sih kayak I'm planning to build a team juga buat mikir. Jadi kayak otaknya tuh nggak cuma di aku gitu. Pusing sih Ya, sekarang. nice. Must be a very exciting time for you. Ya ya ya. Kayak kemarin sempet kayak sebulan awal setelah kompetisi tuh kayak orang linglung gitu loh. Kok kayak mau ngapain ya bentar lagi. Kayak I know exactly what to do. Kayak there's like a long list kayak of what to do. Tapi I don't have the energy. I don't have the kayak I don't know kayak everything's all together. Tapi sekarang udah lebih satu-satu lah. Iya, Satu-satu kalau dikelar dulu dulu. dulu I have the same problem. Eh bukan karena kayak menang kompetisi atau kayak gimana, tapi kayak there's so much thing I want to do and accomplish. Ya. Ya gak? Nah, gue disaranin sih sama ada teman deket gue, itu dia kayak list down aja, Mhm. satu-satu list down. Terus habis itu ya pertama yang priority yang mana yang paling mau, Ya. kedua yang bisa di-achieve cepet tuh apa, Mhm. kayak begitu. Terus kayak kalau udah ya lakuin yang itu dulu, yang lain nyusul. Benar Kayak gitu. benar. Kan banyak yang accomplish, terus ada yang accomplish misalnya hobi doang, ada yang accomplish passion, ada yang accomplish jurusannya duit gitu kan. Iya. Ya yang mana dulu of course realitinya sih harus duit dulu biasanya kan, Iya, setuju baru bisa setuju. ngerjain yang lain-lain gitu. Iya. Oh iya ya? Kalau gua disuruh diajarin begitu dulu Heeh. gitu. Gua Iya. gua juga gua juga mirip sama lu, gua banyak banget yang gua mau lakuin. Mhm. Ini kayak banyak banget kayak, I'm starting to I really enjoy this podcasting kan. Ya. Terus kayak aduh kok cuma podcast ya, aduh pengen bikin travel show, pengen bikin ini, pengen bikin ini. Tapi ya waktunya of course nggak ada. With my day job juga gitu Iya. kan, ada usaha yang lain juga ya of course nggak ada gitu kan. Jadi harus priority dulu sih. Setuju Dan setuju. kayak ya 2 or 3 things masih bisa handle lah kalau lu right team ya Ya, gitu kan. benar benar. Keren man, I'm happy for you. Waktu itu kan belum, kita ketemu kenalan belum di announce. Belum di-announce. You're the Aku winner. kelihatan kayak orang stres kan pas saat itu. Enggak. Iya. Sekarang udah better lah jauh. Begitu di announce, Mhm. did your life change gitu? Atau kayak Kayak yes and no, sebenarnya masih sama aja, masih kayak Cheryl yang dulu of Hmm. course, tapi dengan sekarang orang tahu I got the title Hmm. and of course exposure juga bertambah. Ya pastinya pintu-pintu tuh satu-satu dibuka kan aku dan I wanna utilize that. oh iya dong, Iya, harus ya iya. kan? That's why kayak kemarin kepindahan aku ke Jakarta ini kayak lumayan all of a sudden gitu kan. Hmm. Udah ngilang dari rumah setengah tahun, balik ke Surabaya, and then I just like, "Hi everyone, I'm gonna move in like few weeks, so this is Ah. announcement, this is not kayak minta izin," gitu. Hmm. Yeah, Ini so pengumuman ini gitu ya? pengumuman ya, Oke. heeh. How your family take it? Ngerti dong Ngerti opportunity ngerti, lebih banyak di benar. Jakarta. And my parents very supportive, so I'm grateful for that. Hmm. Dan, nggak nyangka sih kok, soalnya kan aku dulu orangnya lumayan kayak simpel aja, "Oke, this is life, and then I have my business, and then Hmm. soon enough probably I'm gonna get married, have kids." Hmm. But, yeah, soon enough I'm gonna turn 25 and Yo now Allah, turn 25, oke. tapi kan dulu jadi ceritanya dulu tuh aku mau nikah sebelum umur 25 gitu. Oke. Iya, and then terus sekarang aku mau umur 25, tapi Hmm. kayak I guess I just open a new chapter of my life, kayak I started from, I don't know, zero again I guess in Jakarta. Not zero, Not tapi what? Zero? Gila, zero enggak, dari mana? maksudnya You have the title of a Masterchef winner, oke. cumanya ya benar, terima kasih. Tapi maksudnya tempat baru, adaptasi lagi. That's not, Tapi that's way than I'm zero. excited lah, I'm excited. Karena kan aku anak daerah kok, pindah ke kota gede gitu. Surabaya juga kota besar pertama. Kota besar. You have a business, Yes. ya kan? Lu udah punya bisnis, lu dipindahin. Jadi Benar, amin. Ekspansi starting lah. from experience lah, bukan from zero lah. Ya, starting from experience. Terus pop up gimana? Biasanya yang Masterchef pada pop up. Nah Habis ini kebetulan kok, aku kan di sini ada Kore yang udah sangat pakarnya dalam bidang itu. Aku Dalam sebenarnya bidang mau pop up. konsultasi untuk pop up Oke. gitu loh. di charge ya. Nggak, oke. What can I help? Ya, I think it's interesting karena memang setuju. Biasanya anak-anak setelah selepas dari kompetisi mereka pengen do pop up. I think that's one of the activity yang kita bisa lakuin in terms of menyalurkan our knowledge and skills juga terus dapetin. It's good loh. Oh, sure, It's good. ya. Pada pop up kayaknya sebelumnya sih
kan kalau yang season kemarin pop up juga. Yes. Kayaknya sebelum-sebelumnya kayak jarang banget ada yang pop up. Jarang ya, heeh. Kalau gue liatnya. Benar sih, kemarin, season kemarin yang rajin pop up Jesslyn sama Nadia Iya, kan, dia kan iya. pop up terus. Terus gue Mhm. invited Brian. Oh ya? Gue got invited, I ate with my wife. Gue Oh. makan makanannya dia pop up di dekat rumah sini soalnya di Puri. Nice Gitu. Terus kenalan di nice. situ, terus I invite them to my bar, nongkrong Mmm. gitu. Oh Terus kayak nice. maksudnya bagus ada aktivasinya bukan cuma di sosmed doang tapi ada masaknya gitu. I'm glad gitu That's good. liatnya gitu. Iya sih kok, aku pengen banget di season ini collab, aku kepikiran kok collab, mohon maaf, pop up, pengen pop up, I have a plan sama Palito, terus Mhm, and then another one sama Top 4. So oke. it's with, me, Palito, Arshan, and Victor, Mhm, kayak gitu. Tapi I don't know where to start gitu loh. mmm. So what do you have for me kayak as an advice or where to start first gitu? If I'm planning to do a pop up. Pertama sekarang tuh kan pop up it's a regular thing. Yap. So it's nothing new lah pop up Mhm. gitu kan. Dulu waktu gua awal-awal tuh jujur aja susah banget nyari tamu buat pop up. Ya. Gua sama temen-temen gua. Dimana pop up kan it's channel yang kayak chef nih belum punya modal nih buka restoran kan. Ya. Tapi pengen tunjukin nih makanan gua begini nih Mmm. gitu kan. Gua bisa loh bikin ini gitu. Tapi dulu tuh karena itu belum known culture pop up jadi susah. Kalau sekarang tuh even gara-gara udah regular thing banyak tempat yang menyediakan pop up, ya Mmm. kan. Renata punya kan pop up kan. I'm sure you gonna do pop up there, Yes. ya kan, di rumah dining. Rumah dining. Terus ada beberapa kok I can mention a few Mmm. tempat-tempat yang bisa offer pop up. Lu bisa menawarkan diri, Yap. ya kan, atau ya lu announce di sosmed aja lah gue mau pop up, siapa yang punya restoran sini, itu gue yakin ada ratusan restoran. Pertama cari dulu tempatnya. Cari dulu tempatnya. Tapi pop up itu, ya menurut gua seorang chef harus ada, ini kayak forget kayak the celebrity side-nya dulu ya, tapi Ya. kayak chef itu harus ada ciri khasnya kan, apa, Ya. makanan lu apa, what do you cook. Kayak musisi, lu mainin lagu apa, Mhm. I agree. ya kayak gitu lu harus temuin dulu. Dan lu kalau misalnya pop up ya lu masak itu aja. Maksudnya as a team. Mmm, Jadi ya. kayak si Sheryl nih, oke si Sheryl pastry. Pastry-nya kayak gimana gitu. Jadi biar orang tahu kalau misalnya bakal the way to go is makanan lu dikenal. Jadi kayak orang udah tahu ini mah makanannya Sheryl. Ya, benar. Kayak my identity-nya itu Yes, apa gitu nggak gitu. sih? Dan habis itu Setuju. kalau pop up ya pop up itu challenges-nya new place every time. Ya. Ya kan, lu nggak mungkin pop up di yang sama berturut-turut nih. Mmm. Kan pop up biasanya kayak maksimum seminggu, kalau enggak palingan cuma sehari, kalau enggak 2 hari. Nah itu challenge juga tuh. Ya. Jadi the better kayak semakin sering lu lakuin, lu will get better at Used it, to it. ya Ya. kan. Terus sama build a team yang bisa dipanggil-panggil part-time Bantulah anggapannya ya. buat bantu, Setuju. begitu. Tapi ngomong tentang pop up sendiri kok, I know it's good kayak kita jadi terlihat ada activity in terms of jadi kontribusi lah di Hmm, dunia F&B hmm. and then getting the exposure kayak biasanya in return sama restoran yang kita ajak kerjasama segala Iya macam. dong. Tapi cuan nggak sih kok kalau pop up? Pop up enggak, Nggak kan ya? enggak. Pop up tuh enggak. Ya I'm telling you now, pop up sih enggak cuan sih. Ya, Pop up kalau itu cuma buat, exposure sih. buat exposure Buat ya. exposure. Kalau gua sama teman-teman gua sekarang, itu buat asik-asikan. Mmm. Masak bareng seru kali, gitu Benar kan. benar. Karena kalau di posisi gua sama teman-teman gua udah jarang masak. Kerjanya meeting doang gitu kan. Ayolah, ada kita gue jadi promosi nih. Kita bulan Juni mau pop up bareng-bareng di Jogja. Ya. Itu purely for fun, nggak ada Mmm. cuannya sama sekali kayak, "Ini nggak ada duitnya ya." Iya tenang aja udah yang penting kita mau bikin barbecue party. Oh Terus mau bikin acara nice. all you can eat gitu di Wow. Jogja, ya kayak gitu. Tapi nggak ada duitnya, it's for exposure mainly. Nice Nah it's a good nice. way kalau misalnya chef-chef nih, listeners nih, yang mungkin mau unjuk gigi lah kasarnya gitu, is a good way to, it's a good, a cheap way, not expensive way and a relatively quick way lah buat orang supaya kenal. Setuju setuju. Awalnya sama kayak bikin usaha yang datang teman-teman dekat dulu lah, Ya. ya kan. Teman-temannya cobain dong pop up gua gini gini gini. Dulu gua pop up pertama ada beberapa yang kayak
kok mahal banget Ray? Aduh ya udah gue bayarin deh, lu datang aja dulu. Nice. Kayak gitu, gue dulu pop-up pertama di Senopati. Iya, gila. Wow. Susah banget. Terus ada one time lagi Halloween, jadi kok korelate sama Halloween, terus si restoran ownernya memutuskan kalau mau makan di pop-up gua harus pakai kostum. Oke. Gue bilang kayak, bro orang kostum mau clubbing, iya pakai kostum, dinner nggak ada yang datang bro, biar seru deh. Jadi itu capacity-nya 50 seating, yang datang cuma 2 men. Oh Terus wow. habis itu the restaurant owner force me and my pop-up partner pakai Mhm. kostum juga. Oh my god, that Oh felt my so stupid. god. It's so sad man. Kayak kalau itu di foto it's so sad banget. Kayak orang-orang pakai kostum, basically 6 orang cuma duduk nungguin tamu. Oh Gitu. my god. Wow. Yes, kayak gitu. Tapi ya kalau cuan sih nggak ada, tapi it's a Ya. good way to exposure. Buat lo mungkin it's a good way buat kayak nih si Sharon ini legit chef, karena kan ada stigma itu, Stigma stigma apa nih? celebrity chef nggak bisa Ah, masak gitu-gitu kan. oh, paham paham. Ya, tapi pop-up aku pingin banget sih kok, Yes, pingin. biasanya I suggest ya harus ada tandemnya lah. I'll help you out kalau if you want. Kalau Yes, lagi pop up, please. I help you out karena experience, Ya, lo experience. benar-benar. Dulu waktu balik awal-awal Renata gue yang temenin kalau pop up. Waktu belum pengalaman, sekarang kan udah jago. I see. Ya, nanti I will seek for a lot of advice dari kamu lah pasti Oh iya. for pop-up. No problem. Glad to do it. Tapi ya maksudnya it's is a good way kayak buat lu kayak lu maintain kayak ini lu chef, jangan shifting kayak personally I would hate to see it kayak jangan shifting nanti full content creating chefnya nggak ada Benar. gitu sih. I mean kayak Master Chef tuh udah ngebantu banget menaikkan derajat chef nih Hmm. di Indonesia kan. Jadi sekarang banyak banget chef-chef muda yang kayak really passionate Ya. gitu, pengen jadi chef gitu, pengen jadi celebrity chef apapun, tapi seenggaknya mulai masak gitu kan. Hmm. Master Chef tuh jasanya besar banget gitu, tapi sayang banget kalau nanti yang udah menang-menang malahan nggak jadi The chef. title nggak dipakai. Setuju, Gitu lah, kayak setuju. maksudnya kan kayak I would love to see kayak oke, Master Chef, oke pop up apa gitu segala macam awalnya, entar akhirnya ya buka Buka restoran atau restoran. apa. Amin. You want to open a restaurant? Wah, Kan lu ngambilnya restoran manager. I don't know. I Hmm. don't know to be honest. Why? Too much work? Yeah. Yeah, it's crazy sih. Operational is crazy. Oh Think my to god. think about budgeting, terus biaya operasional, udah pusing kok kepala aku. Hmm, So I don't know, we'll see lah nanti gimana sambil see how it goes. ya. Tapi another thing aku pengen coba jajal juga to host a workshop. To host a workshop. Oh Workshop. jadi ngeles gitu. Ya ngeles tapi lebih ke arah, kan mungkin selama ini kita taunya kalau ada baking studio lebih ngajar yang quite intens gitu ya, materinya lebih intens, tapi one day maybe aku mau bikin workshop yang semi tipis-tipis bisa meet and greet tapi tetap sharing my knowledge gitu loh. Jadi Oke. kayak materinya nggak terlalu berat kayak gitu Hmm, loh. hmm, hmm. And then bisa sekalian di restoran-restoran. Oh bisa banget itu Ya, mah. kan sekarang juga space-nya mereka kan gede-gede tuh. Kadang Hmm, kalau misalnya ada hari-hari di weekday segala macem, kan mereka bisa bantu dongkrak juga ya, for the restaurant visit. Terus ya. aku bisa do some sort of workshop di sana. I think that would be fun juga lah untuk Of dilakuin. course Ya, fun ya. dan gue yakin with your exposure banyak yang mau lah pasti. Ya, and then That's interesting. baking kayaknya lebih doable ya untuk Hmm. dilakukan secara workshop gitu. Sekarang banyak kok tempat-tempat yang kayak semi kitchen studio gitu, jadi tapi kitchennya udah proper juga, so Ya. you can do a pop up there, you can do a class there, udah bisa tergantung mau ngapain aja, Ya. gitu. Udah banyak banget tempatnya. Di Jakarta ya especially ya. Di Jakarta, That's iya. why, I have to kayak get around first and know places gitu sih. Kayak ini literally fresh banget gue dari Surabaya. Terus Oke. kayak masih belum tahu. Nanti apa gue aja. kasih tahu abis podcast gue kasih list ya Asik. tempat-tempatnya. Siap. So abis itu udah winner MasterChef checklist, punya usaha, mau bikin konten plannya. Mhm. Terus habis itu sekarang nextnya mau kemana lu? Wah, Mau aduh, ngapain? What's your big goal? my big goal. Wow. Jujur ini pertanyaan yang sangat
mengintimidasi saya sih. Lah kenapa? What's your big goal? Karena Karena this is overthinker. I'm an overthinker. And then my goal, Kayak in a perfect world. perfect Oh world. iya. Aku sebenarnya orangnya tuh simple. Tapi aku tuh complicated. Jadi I don't know. You don't know? I don't know. Tapi dari kecil I've always share my love for food. So this is what I want to do gitu loh sebenarnya. This whole thing. Dan oh ya, fun fact sebenarnya dulu tuh aku pingin terkenal pas kecil. My mom would join me kayak, oh kamu ini ikut lomba fashion show, terus kayak kamu ikut ini buat kayak ya all of those things lah. Dia sangat dukung. Terus pas SMP aku tuh pingin jadi beauty guru di YouTube. Kayak make up segala macam. Pas SMP? Pas SMP. Jadi aku udah belajar ngedit, terus Photoshop itu SMP, autodidak semua. Pingin jadi terkenal ceritanya. Tuh guys, gak instan guys. Jadi terkenal terus, dari SMP. Terus kan aku suka makan, tapi tetap idealis juga tuh, pingin jadi ya terkenal lewat jalur beauty guru, fashion world gitu. Terus it doesn't work, and then aku just ya udahlah tetap menjalani sehari-hari, nggak akan kepikiran bahwa momennya tuh I would say datang sekarang, where I can combine kayak I would say content creator world sama my passion in food gitu loh. Iya, tapi itu nggak instan loh. Nggak instan, iya. Dan baru dikasihnya kayak belasan tahun kemudian gitu loh. Tanpa aku sebenarnya kayak harus banget nih, harus pingin jadi terkenal. Kalau dulu kan mungkin aku terlalu idealis kayak aku mau orang kenal aku sebagai ini dengan membuat konten seperti ini di YouTube kayak gitu. Iya, tapi what I'm trying to say, maksudnya ini kan udah a good start gitu kan. Tapi gue tuh mau ngomong nggak instan, bukan berarti kayak winner MasterChef bikin konten di YouTube langsung abis itu nge-boom millions of views gitu loh. Enggak. Jadi sebelumnya channelnya tuh kalau lihat di video yang udah aku private tuh isinya make up semua pas aku kecil. Tapi sekarang udah shifting jadi something else yang of course itu nggak ketebak juga sih kalau jatuhnya bakal combining those two fields yang I'm actually interested in kayak gitu. Ya, consistency is key lah nanti hopefully. I'll take notes on that definitely. In anything kalau mau pop up ya lu harus pop up terus. Gitu kan. Ya YouTube terus gitu kan. Udah konsisten. Kayak lu mau usaha ini kan lu gak bisa berhenti begitu aja kan. Terus baru oke tahun depan gue jualan lagi ya gak bisa. Benar. Gitu sih. You have any advice for the listeners of this podcast who aspire to be the next Cheryl? Wow. Well, I don't know. I guess it's a compliment. Tapi for me yaitu kayak enjoy the process. Karena aku juga gak kepikiran sih ku. Jujur pas aku udah jalanin Sharebags ini aku merasa aku udah settle. Kayak okay, this is what I'm gonna do for the rest of my life. This is fine gitu. This is fine. Terus ternyata juga ada opportunity yang aku ambil. Dan di sana I don't know. I guess just enjoy the process. Kayak you don't know what life gonna give you gitu loh. And then if it's about cooking, kalau mungkin teman-teman di rumah lagi dengerin juga masih ragu untuk menjajal atau mau memasukin the F&B world, I know it seems scary and all that, tapi as long as it's your passion, you should do it. And then kayak sampai sekarang pun journey kayak kedepannya akan mengerikan sih buat aku juga loh ya. Aku masih melihat kayak wow, it's gonna be like obstacles, it's gonna be like challenges, tapi it's part of it gitu loh. Jadi dijalanin aja, jangan menyerah, and then take that leap gitu. For me, moving to Jakarta, aku nangis udah berapa hari di sini nangis terus. Kayak aku kayak bingung gitu loh kayak, oh my god, now I'm here, but yeah, I'm glad I'm here, but is this the right decision that I make? It's the right decision. I'll answer it. It's the right decision. Nanti, I mean, kalau di Jakarta at least itu paling pertama connection sih. Gitulah, connection nanti. Kalau udah know the right people ya nanti bakal gampang. It's more important than anything kalau connection. Kalau Jakarta ya, gue nanti bisa dibuka jalannya gitu. Kalau connection, jadi kalau saran gue awal-awal kota baru nongkrong, ya nongkrong aja gitu, kenalan gitu. Nanti I'll take you out to meet my friends. Sweet. Kalau mau. Oke. Ya koneksinya Corey Jensen guys banyak banget. Semuanya dia kenal. Siapa yang nggak kenal Corey? Ya itu gue bangun buat udah berapa belas tahun cuy. Gak instan juga nongkrong sampai duit habis. Oke, Cheryl, thank you banget udah for your time. Thank you for having me. Yes, semoga sukses. I can assure you everything will be fine.
Not smooth tapi fine. Thank you. You'll make it at the end. Guys, pesen nih, ShareBakes, support Cheryl. Weh, thank you so much. Di mana Instagramnya? Instagramnya @share.bakes. Share.bakes. Dan Instagram lu di? Cheryl.mci9. Cheryl.mci9. Oke. Thanks again and sukses selalu. Thank you, Kore. Oke, guys. Itu aja podcast kita kali ini sama Cheryl, winner of MasterChef Season 9. Buat yang mau tanya-tanya Cheryl bisa langsung DM. Tapi pasti udah banyak banget sih. Enggak lah. Tapi tanya-tanya yang topik serius aku suka. Oke, tanya yang serius. Yang seriusan, guys. Jangan yang alay. Kalau ada yang mau invest juga boleh, enggak canda. Calon-calon investor, pastry shop, bakery shop, silakan langsung ke Instagramnya. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Thanks for watching everybody. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you, Cheryl. Thank you.